Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berusaha menjelaskan tentang salah satu pendekatan yang cukup berbeda dari psikoanalisis kemarin, yaitu tentang existential humanistik. Tentang pendekatan ini sebenarnya dibangun sebagai sebagai perspektif yang berbeda daripada yang psikoanalisis. Kalau psikoanalisis walaupun nantinya ada beberapa yang mirip ya, dalam psikoanalisis kan lebih banyak kesadaran diri dan seterusnya. Nah, di sini di existential humanistik itu ini menjadi lebih ke arah untuk eksistensi dan humanistiknya. Ada dua perspektif itu digabungkan dalam satu pendekatan. Jadi eksistensial itu lebih menekankan pada upaya untuk mengada, menjadi diri sendiri yang ada, yang otentik, yang utuh, bahwa dia itu eksis ya, eksistensial. Kemudian humanistiknya adalah sisi-sisi pengakuan akan adanya potensi di dalam diri yang itu bisa menjadi sebuah power bagi seseorang untuk dia punya kemampuan potensi untuk mengarahkan dirinya sendiri mau ke arah yang mana. Ini adalah lebih ke faktor kehendak ya, di mana sesuatu itu mau dibawa kemana, dirinya itu mau dibawa ke arah mana, dan itu sebuah kalau kemana itu pasti adanya pilihan. Dan dalam humanistik itu yang namanya pilihan itu sesuatu yang kita bebas mau memilih, tetapi nanti di dalam setiap pilihan itu ada konsekuensi, ada hal-hal yang akan kita hadapi sebagai sebagai konsekuensi atas sebuah pilihan. Kayak misalnya kalau kita makan bakso, maka yang kita rasakan nanti adalah rasa bakso. Jadi nggak mungkin kalau kita itu makan bakso tapi yang kita harapkan itu rasanya kayak makan soto kan. Jadi ketika sebuah pilihan itu membawa seseorang pada individu itu ke arah mana, nah itu sebenarnya memilihnya adalah sebuah kebebasan untuk memilih, dan manusia itu sangat mampu untuk memilih, mampu untuk mengarahkan hidupnya. Dan dari situ, dari kemampuan itu akan membawa dia kepada sebuah kebebasan untuk menentukan dia mau ke arah hidupnya mau seperti apa, mau bagaimana. Dan dari kebebasan itulah nanti akan muncul yang namanya konsekuensi. Nah, dari konsekuensi ini nantinya akan membawa bahwa ketika seseorang bebas memilih, itu pun akhirnya akan dibatasi oleh yang namanya rasa tanggung jawab. Jadi bukan kita memilih dan selesai gitu, tapi ada konsekuensi tadi akan membawa kita pada sebuah tanggung jawab tertentu yang akan kita bawa menjadi sesuatu ya, bahwa ada konsekuensi, kita akan bersedia menanggung konsekuensi itu. Nah, di sini eksistensial humanistik itu lebih mengungkap kepada kesadaran diri seseorang untuk menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang ada, pribadi yang eksis, bahwa dia ada baik secara mikrokosmos maupun makrokosmos ya, lebih terutama mikronya, ke dirinya sendiri, ke arah dirinya sendiri. Kemudian dari situ manusia itu punya kehendak, punya potensi untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Kemudian dia punya potensi dan diperlukan yang namanya kehendak. Nah, di sini yang kadang-kadang dalam beberapa kondisi ya, individu itu faktor kehendaknya nggak jalan. Itu seperti apa? Dia menentukan aku mau yang seperti apa. Itu dia masih bingung dan akhirnya tidak memutuskan, dan karena dia tidak memutuskan, karena dia tidak memilih, maka dia menjadi tidak ada. Jadi tidak menjadi sesuatu yang utuh. Karena dia terus bingung, aku ini orang kayak gimana ya, aku itu introvert apa extrovert ya, aku kayak introvert, kayaknya aku extrovert, jadi aku apa, enggak tahu. Jadi untuk menjadi seorang yang pribadi yang eksis itu diperlukan individu itu menjadi dirinya utuh. Oh, aku itu introvert, ya sudah, jalani kehidupan introvert kamu.
oh aku ini ekstrovert, ya udah jalani kehidupan ekstrovert kamu dengan sepenuhnya, bahwa sepenuh kesadaran kita menjadi ekstrovert, bahwa sepenuh kesadaran kita menjadi introvert. Dan menjadi introvert atau ekstrovert itu sama-sama mengarah pada sesuatu, sebuah kondisi, dan kondisi itu memang seharusnya kita terima. Jadi nggak mungkin aku ingin menjadi ya aku introvert aja deh, tapi kamu berharapnya di seseorang yang tampil dengan lebih ekspresif seperti layaknya orang ekstrovert. Ya nggak bisa seperti itu. Ketika seseorang atau individu itu memilih menjadi sesuatu, maka menjadi sesuatu itu akan ada konsekuensinya, baik konsekuensi secara positif maupun konsekuensi yang dituntut dari dia, misalnya adanya penyesuaian diri, adanya dia memang nyaman di situ, adanya memang dia tidak merasakan setengah-setengah, tapi full sepenuhnya seutuhnya mengalami. Jadi dan itu nantinya akan membawa dia pada sebuah kebebasan yang bertanggung jawab, bahwa ketika saya saya adalah seorang introvert, maka kamu akan menerima bagaimana introvert itu. Misalnya konsekuensinya bahwa introvert itu memang tidak menyukai berada di umum, tidak menyukai perhatian publik. Maka kalau menjadi orang di balik layar, ya harus terima bahwa kamu mungkin tidak akan sepopuler orang yang extrovert. Jadi sebuah pilihan itu akan membawa pada sebuah konsekuensi, dan menerima konsekuensinya itu adalah bagian dari bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, eksistensial humanistik itu lebih ke bagaimana seseorang merasa utuh, ada secara eksis, ya, itu dengan dia memiliki kesadaran yang sepenuhnya. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia inginkan, kemudian dia memilih, bahwa dia meyakini bahwa dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya power untuk itu, kemudian kehendaknya, keinginannya itu diarahkan kemana, dia ingin menjadi individu yang seperti apa, individu yang terus berkhayal atau individu yang kemudian menerima kenyataan. Ya, berkhayal dengan kenyataan itu sama-sama punya konsekuensi. Nah, konsekuensi yang diterima inilah, nah itu menjadikan dia sosok individu yang bertanggung jawab. Jadi dia bisa, saya menjadi seperti ini karena ini yang saya pilih, dan saya menerima ini, dan saya bersedia mencarinya sepenuhnya, tanpa ada merasa menyesal, tanpa ada merasa aku masih seperti yang itu. Nah, kalau lagi pecah lagi. Jadi ketika yang diinginkan dari eksistensi humanistik adalah seseorang itu menjadi individu yang otentik, dia menjadi utuh, dia tidak menjadi seseorang yang lain, dia menjadi ada, bukan bayangannya, tapi memang dia sebagai dirinya sendiri. Itu. Terima kasih sebagai pengawalan. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.